Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah pengajian rahimahumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah serta maunahnya. Di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah yang pahalanya seperti sholat satu malam penuh. Kemudian kita pun ditakdirkan oleh Allah bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Maka semoga jeripaya kita semua ini diterima oleh Allah sebagai amal sholih yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, di alam barzakh hingga di akhirat nanti. Maka untuk menambah keberkahan di pagi hari ini, saya akan membacakan sepotong dari surat Az-Zumar, yaitu surat yang ke-39, ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang berilmu, walladzina la ya'lamuna, dan orang-orang yang tidak berilmu. Ayat ini menjelaskan Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kata-kata hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Dalam ayat ini tidak ada jawaban. Mengapa tidak ada jawaban? Tanpa ditunjukkan oleh Allah, panjenengan bisa menjawab sendiri, yaitu tidak sama. Bagaimanapun bentuknya, orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak akan sama dengan orang-orang yang berilmu. Mengapa demikian? Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sehingga orang-orang yang berilmu persis seperti hidup di tempat yang padang, gamblang, sehingga ada lubang tahu, ada batu berserakan tahu, ada ular tahu, ada kalajengking tahu, sehingga kalau dia mau lewat pasti aman karena bisa menghindar. Karena tahu. Beda dengan al-jahlu, kebodohan. Al-jahlu zulmatun, kebodohan itu adalah kegelapan. Sehingga kalau orang hidup di dunia ini tidak punya ilmu, persis seperti berada di waktu yang gelap gulita, malam yang gelap gulita.
Mata dipejamkan, mata dibuka sama, tidak kelihatan apa-apa. Padahal hidup harus berjalan, hidup harus bergerak, namun tidak kelihatan apa-apa. Berarti kekhawatiran terus menghantui kepada dia. Mau bergerak khawatir ada lubang, mau bergerak khawatir ada batu besar, mau bergerak khawatir mengidak ular, mau bergerak khawatir mengidak kala jengking. Bagaimana nanti kalau dicubit? Kan jengking-jengking. Nah, itulah perbedaan. Gara-gara itu maka di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 28, Allah Ta'ala menyatakan innama yakhsha, hanya saja yang betul-betul bisa bertakwa Allah kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Ayat ini menjelaskan orang yang betul-betul bisa bertakwa kepada Allah adalah orang berilmu. Orang yang tidak berilmu dia bisa bertakwa, namun tidak 100%. Gampang tertimpa angin. Kalau angin ke barat mereka akan ikut ke barat, kalau angin ke timur mereka akan ikut ke timur. Namun orang yang berilmu tidak bisa bertakwa kepada Allah dengan baik. Mengapa? Karena orang berilmu tahu, oh sholat itu wajib. Orang berilmu tahu apa keuntungan sholat untuk dirinya di dunia, di alam barzah, di akhirat nanti. Orang berilmu tahu apa ancaman bagi orang yang tidak sholat, baik di dunia, di alam barzah, sampai di akhirat. Itu tahu, Pak, karena dengan ilmunya. Begitu pula dia tahu, oh ini larangan agama, dan dia tahu bahaya kalau menerjang larangan-larangan itu. Lah gara-gara setiap perintah dia ketahui, setiap perintah dia tahu apa keutamaannya bila dikerjakan, apa bahayanya bila ditinggalkan. Begitu pula larangan-larangan agama dia pun tahu, dan dia pun tahu ancaman dan bahaya bila larangan-larangan itu diterjang. Contohlah seperti orang meninggalkan riba. Mengapa? Karena dia tahu fa'danu biharbin minallah. Orang yang melakukan riba besok pada hari kiamat ditantang perang oleh Allah, sehingga dia dikasih samurai oleh Allah, kemudian ditantang, yuk tanding sama saya gitu. Kira-kira menang mana, Pak? Wassamawatu wal ardu fi qabdatihi, langit dan bumi, Pak, ada di genggaman Allah, Pak. Berarti jenengan bisa membayangkan langit sebesar itu ada di genggaman Allah, bumi sebesar ini ada di genggaman Allah, kemudian ternyata Allah ngajak duel. Itu kan gara-gara tahu itu orang akhirnya bisa betul-betul bertakwa kepada Allah. Makanya panjenengan harus betul-betul berilmu. Ilmu yang wajib ain, fardu ain adalah ilmu tentang akidah, ilmu tentang awamirullah, perintah-perintah Allah, ilmu tentang nawahihi, larangan-larangan Allah.
Itu yang harus betul-betul dikuasai. Lah gara-gara orang yang berilmu, yang betul-betul bisa bertakwa kepada Allah, maka Nabi Muhammad mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia ini tidak disukai oleh Allah. Mal'unun ma fiha, apapun yang ada di dunia ini tidak disukai oleh Allah. Illa dzikrullah, kecuali yang selalu zikir kepada Allah. Jin yang selalu zikir kepada Allah dicintai Allah. Manusia yang selalu zikir kepada Allah dicintai oleh Allah. Makhluk-makhluk yang lain yang selalu zikir kepada Allah pun baru dicintai oleh Allah. Selain manusia, jin, malaikat, apa ada yang zikir, Pak? Banyak. Matahari pun selalu bertasbih, bintang-bintang juga selalu bertasbih, sampai ikan-ikan yang ada di laut pun selalu bertasbih. Begitu. Sehingga kalau ada manusia tidak mau bertasbih kepada Allah, tidak mau zikir kepada Allah, termasuk makhluk yang tidak disukai oleh Allah. Itu pertama. Yang kedua, wama walahu, yang disayang oleh Allah adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membantu agama Allah. Rumah panjenengan kira-kira disukai Allah atau tidak disukai Allah? Ya gampang, kalau rumah digunakan untuk membantu agama Allah, itu termasuk mawalahu, disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kalau mobil panjenengan bagaimana? Disukai atau tidak? Ya bergantung. Kalau digunakan untuk membantu agama Allah, tiap datang ke pengajian membawa mobil, bahkan mengajak teman-teman, mengajak tetangga-tetangga, itu termasuk mawalahu, yang disuka oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa'aliman, orang berilmu lah ini, Pak. Berarti orang berilmu itu enak. Di samping hidupnya tenang, tentrem, adem ayem, dia selalu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Au muta'aliman, atau orang yang belajar ilmu, itu pun disayang oleh Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lah sekarang panjenengan tahu, orang yang berilmu itu ternyata tidak hanya disayang oleh Allah, namun disayang oleh makhluk-makhluk yang lain. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad mengatakan, innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ar hatta khitanu fil ma. Sesungguhnya orang berilmu itu selalu dimintakan ampun kepada makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di laut pun memintakan ampun untuk dia. Ini kan gratis lah ya. Di samping orangnya sendiri selalu beristighfar kepada Allah, dibantu oleh makhluk yang ada di langit, dibantu oleh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan di langit, di laut pun selalu memintakan ampun untuk dia. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ad-Daraqutni, la faqihun wahidun asaddu ala syaitan min alfi abidin. Sungguh satu orang yang berilmu itu lebih sulit
diperdayakan oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah namun tidak mengilmuinya. Nabi Muhammad bersabda semacam ini ada sebabnya apa? Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud, kalau selain Quran, selain hadis namanya asbabul hudus. Sehingga jangan ngomong oh asbabun nuzulnya tidak boleh Pak. Untuk urusan pribadi, untuk urusan teman, karena asbabun nuzul untuk Al-Quran, asbabul wurud untuk hadis. Kemudian kalau ada orang tubuhan maka disebut asbabul hudus, sebab-sebab kejadian, atau asbabul wuqu', sebab-sebab peristiwa kan gitu kan, sehingga ada tempatnya sendiri-sendiri. Nabi Muhammad pernah Pak, keluar dari rumah menuju ke masjid. Dilalah Nabi Muhammad melihat ada seorang setan itu yang inga-ingu pintu masjid, mau masuk tidak jadi, mau masuk tidak jadi, mau masuk tidak jadi. Akhirnya didekati oleh Nabi, setan ngapain? Itu mau goda orang yang sedang sholat. Karena apa? Tidak langsung masuk lalu digoda itu. Iya, saya takut. Takut sama siapa? Takut orang yang sedang tidur di sampingnya. Lulu. Orang sholat kamu tidak takut, malah mau menggoda. Mengapa dengan orang yang tidur kok kamu takut? Kata setan, iya, orang yang tidur itu orang alim, berilmu. Sementara yang sholat itu hanya sekedar sholat, tidak mengilmuinya. Lah gara-gara itulah akhirnya Nabi ngomong lafaqihun wahidun asaddu ala syaitan min alfi abidin. Sungguh satu orang yang ngerti agama lebih sulit untuk diperdayakan oleh setan daripada 1000 orang yang ahli ibadah namun tidak mau mengilmuinya. Tidak mau mengilmuinya. Itu bukti betapa hebatnya orang-orang yang berilmu. Dan gara-gara orang berilmu akhirnya Allah membedakan dengan yang lain. Lihat surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang berilmu. Apanya yang diangkat? Darajat dan beberapa derajat. Darajat dan jamak Pak. Dari mufrad darajatun 1 derajat, darajatani 2 derajat, darajatun beberapa derajat. Berarti perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu itu jauh Pak. Berderajat-derajat, sehingga betul-betul istimewa, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Sehingga panjenengan tahu di akhirat itu ada surga. Nabi Muhammad mengatakan surga itu punya 100 derajat. Ma baina darajataini kama baina sama wal ardh. 1 derajat dengan derajat yang lain itu seperti surga, bumi dan langit. Begitu itu sampai 100 derajat. Sementara orang-orang yang berilmu, Masya Allah, derajat surganya luar biasa tingginya. Kan begitu. Makanya fabidzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam urusan akhirat kita perlu berlomba. Namun dalam urusan akademi dangdut
tidak usah daftar, wah itu tidak akan diterima, kan begitu. Nah, sebagai bukti kalau orang yang beriman dan berilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya, lihat ini kisah Tolok. Zaman sebelum kita ada seorang nabi. Kalau kita lihat di tafsir namanya Samuel itu. Lah hidup di suatu wilayah yang kekosongan dari kepemimpinan. Padahal wilayah itu mau diserang oleh Raja Jalut, raja yang sangat amat jahat. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat datang ke Nabi lalu mengatakan, wahai Nabi Samuel, tolong berkonsultasilah engkau dengan Allah Ta'ala, siapa kira-kira yang pantas menjadi pemimpin kami, menjadi raja kami, untuk memimpin kami perang menghadapi Raja Jalut. Akhirnya Nabi Samuel beristikharah, istilah jenengan, minta keterangan baik kepada Allah. Setelah istikharah, akhirnya Allah memberi pilihan. Ternyata pilihan itu jatuh kepada nama seorang laki-laki yang bernama Tolok. Akhirnya setelah berhasil masyarakat dikumpulkan, kemudian Nabi mengatakan, innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Wahai masyarakat, ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kamu Talut sebagai raja. Setelah mereka mendengar informasi dari Nabi Samuel, lalu mereka menjawab, anna yakunu lahul mulku alaina. Wahai Nabi, mana mungkin dia menjadi pemimpin kami. Walam yu'ta sa'atam minal mal, padahal dia itu bukan orang kaya raya. Dia adalah orang fakir miskin. Mana mungkin dia bisa memimpin kami. Anak kan berarti sejak dulu kan orang punya anggapan yang layak jadi pemimpin itu adalah yang dhahaf, itu agnia, yang sugih. Mengapa pemimpin harus sugih? Karena bondo kampanye banyak. Tidak punya modal, tidak bisa mejeng di TV, kan begitu. Makanya rata-rata pikiran mereka yang layak jadi pemimpin adalah orang-orang kaya, karena orang kaya bisa membiayai apa Pak? Calo-calo. Sehingga calo-calo itu apa Pak? Enak Pak? Calonnya menang ya untung, calonnya kalah tetap untung gitu. Karena dia yang diserai duit untuk kesana kemari. Itu ternyata sejak zaman Nabi Samuel menilai yang punya hak jadi pemimpin adalah orang sugih. Akhirnya qala Nabi Samuel mengatakan, innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Nabi sambil mengatakan, wahai umatku, sesungguhnya Allah memilih Talut, tidak memilih kamu, karena Talut mempunyai ilmu yang luas, mempunyai fisik yang kokoh. Itu kan dua hal yang sangat dibutuhkan pemimpin. Ilmunya luas Pak, tidak sekedar ilmu syariah, namun ilmu siasah punya, ilmu peperangan punya, ilmu segala-galanya punya. Karena yang dipimpin adalah mulahbah campur itu, sehingga harus betul-betul punya banyak ilmu. Kemudian fisik pun kokoh. Itu alasannya.
Akhirnya terpaksa mereka kalah dengan pilihan Allah Ta'ala, dan akhirnya betul ketika terjadi peperangan antara Talut dan Jalut, Jalut kalah. Siapa yang membunuh Jalut? Nabi Daud kecil. Ketika dia mengembalakan kambing, ada tentara mau berperang, lalu Nabi Daud ikut, ternyata dibolehkan. Begitu terjadi pertempuran, Pak, Nabi Daud itu pinter, Pak. Seperti jenengan pinter main sekak. Coba kalau jenengan main sekak, Pak, bila pelonconya yang mati, peperangan masih jalan apa berhenti, Pak? Terus kan? Bila menterinya mati, peperangan terus masih berjalan. Namun coba kalau rajanya yang tebal, berhentilah. Itulah teori yang dipakai Nabi Daud. Sehingga Nabi Daud itu kan anak Angon, sehingga biasa main qadzaf, main ketepil. Sehingga dia menyiapkan ketepil saja. Kalau ketepil kan anbaid, dia bisa nembak jarak jauh. Ketika terjadi peperangan dal, dia menghindar, tidak bunuh orang. Sudah, yang diincar rajanya saja. Walaupun rajanya pakai baju perang, namun mata kelihatan, hidung kelihatan, kan begitu. Akhirnya dengan keahlian dia menepil, begitu ditepil pas kena mata. Lebih-lebih kerikil yang dipakai dibacem dengan belirang. Ya sudah, kelepek jatuh, akhirnya semua tentara kabur, kalahlah Jalut dan mati. Gara-gara itulah akhirnya Daud diangkat menjadi tentara. Tidak lama diambil menantu oleh Talut. Setelah Talut meninggal dunia, alhamdulillah, karena Talut tidak punya anak laki-laki, hanya punya anak perempuan, otomatis Daudlah yang memimpin. Itu sebabnya sehingga Nabi Daud itu nabi plus raja. Hebat kan? Berarti ulama plus itu bisa jadi ulama, juga bisa memimpin negara. Dan gara-gara Nabi Daud menjadi raja, akhirnya apa? Nabi Sulaiman salah satu anaknya yang mewarisi takhta kerajaan Nabi Daud. Yang saya ambil apa? Allah sendiri menghargai Talut. Mengapa Talut dihargai? Karena ilmunya, bukan karena yang lain. Lah setelah kita tahu, Pak, maka Nabi Muhammad mengambil sikap. Wong Allah saja mengatakan orang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Maka Nabi Muhammad pun tidak menyamakan. Sehingga Nabi Muhammad pernah, Pak, memberi wejangan kepada para sahabat. Ketika ada pertanyaan, wahai Nabi, bila ada suatu kampung baru, kemudian mereka orang-orang Islam, kemudian mengadakan sholat jamaah, siapa sih yang berhak menjadi imam itu? Ternyata Nabi Muhammad menjelaskan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Kata Nabi, yang berhak menjadi imam adalah orang yang akro terhadap Al-Quran. Ulama-ulama berbeda-beda di dalam mengartikan akro. Ada yang mendefinisikan akro itu orang yang bagus bacaannya, sehingga makhorijul hurufnya benar, mudud panjang pendeknya benar, sifatul huruf, sifat huruf tebal atau ringan juga benar. Itu sudah dianggap akro.
sehingga layak menjadi imam, sampai anak yang belum balik pun bisa menjadi imam. Termasuk Imam Syafi'i baru berusia 12 tahun, dia ketika datang di Mekah, Pak, pengurus atau takmir Masjid Haram memberi penghormatan kepada Imam Syafi'i untuk jadi imam gitu. Mengapa? Karena akro. Kemudian yang kedua, ada yang mengartikan akro itu adalah orang yang banyak hafalan Qur'annya, sehingga yang dihafal tidak hanya trio kul, ada trio macan, ada trio kulhu, kul falak, kul nas. Kalau jadi imam hafalannya hanya kulhu, kul falak, kul nas, bagaimana Pak? Padahal kalau macet di tengah jalan kan atahawul min suratin ila surati ukhra, pindah dari satu surat ke surat yang lain karena macet. Itu bahkan banyak ketika membaca watini wazaitun wa berhenti kan, makmum tidak ada yang mengingatkan. Ya sudah, daripada terus wa pindah kepada kul kan begitu, sehingga harus punya simpanan hafalan yang banyak. Kemudian ada lagi yang lebih itu sulit lah. Orang baru dikatakan akro apabila lancar bacaan Qur'annya, bisa mengartikan per kalimah, bisa menjelaskan isi kandungannya. Nah, ini yang susah, Pak. Ini yang susah. Mengapa susah? Karena orang yang pandai menjelaskan isi kandungan Al-Quran belum tentu memiliki suara yang merdu, belum tentu makhorijul hurufnya itu benar. Karena apa? Belajar Quran itu butuh waktu yang lama, apatah lagi belajar isi kandungan Al-Quran. Makanya pada zaman sekarang rata-rata yang suaranya merdu, kemudian bacaannya bagus, itu yang betul-betul diutamakan. Karena apa? Bisa membuat jamaah lebih khusyuk, bisa meneteskan air mata gitu, karena merdunya suara itu. Lah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang pandai Al-Quran dalam satu kampung itu banyak itu? Lalu siapa yang berhak menjadi imam? Nabi Muhammad mengatakan fa'alamuhum bisunnati. Siapa dari mereka yang pinter Al-Quran ditambah pinter Al-Hadis, itu yang berhak tampil. Jadi di samping Al-Qurannya bagus, karena Al-Qurannya bagus sama banyak, katakanlah 5 orang gitu, maka siapa dari 5 orang itu yang pinter hadis, itu yang berhak tampil menjadi imam. Sahabat tanya lagi, bagaimana kalau Al-Qurannya podo, hadisnya sama, siapa yang berhak tampil? Ternyata Nabi Muhammad menjawab aqdamuhum hijratan, yang paling dulu hijrahnya. Karena ada hijrah gelombang pertama bersama Nabi, lalu ada lagi seorang Islam Mekah yang hijrah ke Madinah gelombang kedua, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Begitu. Maka siapa yang paling dulu? Kalau jenengan berada di perumahan sini, siapa yang paling dulu bertempat tinggal di PP Legini, Wisma Permai ini? Kalau Qurannya sama, kalau hadisnya sama, maka siapa yang paling dulu bertempat tinggal di sini? Kemudian kalau ketika boyongan di sini buareng gitu, sak rombongan, kata Nabi akbaruhum sinan, yang paling tua usianya gitu.
yang paling tua usianya. Berarti usia dianggap tidak mempengaruhi, Pak, karena diletakkan oleh Nabi di tempat yang paling belakang. Yang pertama harus yang pintar Al-Quran. Yang kedua, kalau Al-Qurannya sama, siapa dari kedua itu yang pintar hadis itu yang tampil. Kalau yang pandai Qurannya sama, pandai hadisnya sama, baru siapa yang paling dulu berdomisili. Kemudian kalau berdomisilinya sama, maka siapa yang paling tua usianya. Lah gara-gara itulah akhirnya ada, Pak, zaman Nabi Muhammad masih hidup, beberapa orang mancanegara yang mondok di pondoknya Nabi, Pak, namanya Sufah, diletakkan oleh Nabi di emperan masjid, sehingga zaman Nabi Muhammad namanya masjid itu dikasih kamar-kamar kecil-kecil untuk tamu-tamu yang datang dari jauh, untuk anak-anak yang mondok di situ. Anak yang mondok disebut Ahlus Sufah, penghuni emperan masjid. Lah ada beberapa tamu dari luar negeri, Pak, meguru atau mondok di pondoknya Nabi Muhammad itu. Setelah beberapa bulan mengkaji Islam, Nabi Muhammad memperhatikan mereka sudah rindu sama keluarganya. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, wahai teman-teman, kalau memang kalian sudah rindu sama keluarga, silahkan pulang. Silahkan pulang. Namun ingat, kalau waktu sholat telah tiba, adzanlah salah seorang dari kamu. Kemudian hendaklah yang jadi imam akbarukum sinan, yang lebih tua umurnya dari kalian ini. Mengapa Nabi Muhammad mengatakan hendaklah yang jadi imam adalah yang lebih tua usianya? Karena mereka gurunya sama, Pak. Datang ke pondok sama-sama, pulang dari pondok bersama-sama, ngaji bersama-sama, sehingga Nabi tahu ilmunya sama persis. Sama-sama S1, jurusan tafsir. Akhirnya yang harus menjadi imam adalah yang lebih tua usia. Kemudian Nabi Muhammad memberi saran, wala ya umman ar-rajulu ar-rajulan fi sultanihi. Janganlah seseorang mengimami di suatu masjid yang sudah dikuasai oleh orang tanpa izin, tanpa diberi izin oleh penguasa itu. Jadi walaupun ada tamu pinter, Pak, tidak boleh, Pak, nyelonong jadi imam. Aku lebih pinter, tidak boleh. Bacaanku lebih bagus juga tidak boleh. Karena apa? Setiap masjid sudah ada kepengurusan, dan pengurus sudah menetapkan ini yang jadi imam, ini yang jadi muadzin. Maka orang yang sudah ditunjuk menjadi imam, maka itulah dia yang harus menjadi imam. Kemudian tamu-tamu, seandainya ada tamu dari Arab Saudi pun, dia tidak boleh nyelonong menjadi imam, merebut hak orang lain. Sampai disitulah teraturnya syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad juga tidak menyamakan, Pak, antara orang pandai dan orang yang tidak pandai. Coba lihat, setelah Nabi Muhammad selesai perang Uhud, peperangan yang kedua, Pak, setelah perang Badar, Pak, ya. Setelah terjadi perang Uhud, antara tentara Nabi Muhammad sebanyak 700, Pak, semula 1000, di tengah jalan
yang kembali pulang 300, yaitu para munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena mereka tahu tentara kafir 3.000, sehingga orang munafik ngomong ini tidak perang, ini bunuh diri gitu Pak. Akhirnya mereka pulang bersama 300 temannya, sehingga tentara Islam tinggal 700 berhadapan dengan apa? Dengan 3.000 tentara kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Akhirnya setelah tokoh-tokoh sahabat sepakat maju terus, ya maju. Masa Allah gerobyokan pertama Pak, orang kafir kocar kacir kalah Pak, melarikan diri. Sampai harta-harta kekayaan mereka, barang-barang bawaan mereka terjatuh semuanya, lalu diambilin oleh orang-orang Islam. Pasukan berpanah yang berjaga di atas bukit Rumat itu Pak ya, sebelahnya bukit Uhud Pak ya, itu kan ada bukit kecil namanya bukit Rumat. Nabi Muhammad sudah pesan, kamu tidak boleh turun, menang atau kalah tidak boleh turun, jaga terus pos ini sebelum ada instruksi dari saya. Begitu teman-temannya sama mengambilin barang-barang tercacat, lah kok para pemanah turun gara-gara tertipu oleh kekayaan dunia. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu pos bukit Rumat kosong, langsung mereka dengan satu pasukannya kembali Pak, kemudian menduduki bukit Rumat. Setelah berada di atas bukit Rumat, Khalid mengadakan serangan balik. Masya Allah waktu itu Nabi Muhammad pun jatuh Pak, kena lemparan batu, kena panah. Setelah Nabi Muhammad jatuh, untung ada dua sahabat. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abu Dujanah, langsung tidur di atas Nabi Muhammad. Dan masih dihujani panah Pak, sampai panah yang tertancap di punggung, di pantat, di paha Ali itu 70 anak panah. Abu Dujanah malah rokok, mulai dari betis sampai tengkok Pak, itu kena semuanya. Namun Abu Dujanah ngomong, bi tenang, saya sudah biasa kena panah. Dan di kanan kiri Nabi Pak, itu 7 sahabat yang gugur Pak, hanya karena menjadi banternya Nabi. Bayangkan 7 sahabat gugur. Lah setelah serangan mereda, Nabi Muhammad mengatakan, panggil tentara Islam yang melarikan diri. Akhirnya dengan suara lantang Ali memanggil, sehingga tentara yang lari bisa kembali. Setelah kembali kumpul, lalu Nabi mengadakan serangan balik. Ketika mengadakan serangan balik, tentara kafir mundur, kemudian kabur. Sehingga bisa disimpulkan perang Uhud itu di awal peperangan orang Islam menang, di tengah peperangan orang Islam kalah, di akhir peperangan orang Islam menang. Setelah tentara-tentara kafir kabur, lalu sahabat-sahabat mengumpulkan jenazah syuhada yang gugur di medan peperangan. Ternyata 70 syuhada yang gugur. Lah pada waktu itu Nabi Muhammad memberi instruksi untuk menggali kubur 35 saja Pak. 35 kuburan, sehingga satu kubur untuk 2 jenazah, satu kubur untuk 2 jenazah. Dan anehnya setelah kuburan selesai digali, Nabi ngomong, wahai sahabat, siapa dari 70 orang ini yang banyak hafalan Qur'annya? Itu Pak, langsung ditunjuk ini banyak hafalannya langsung diambil oleh Nabi, dimasukkan ke liang lahat.
Kemudian Nabi tanya lagi, siapa dari mereka yang paling banyak hafal Qur'annya? Itu langsung diambil, dimasukkan. Sehingga yang paling akhir ya, yang hanya hafal triyokul Pak, itu dimasukkan kubur paling akhir. Berarti Nabi Muhammad membedakan. Yang banyak hafal Quran didulukan, kemudian yang paling sedikit diakhirkan. Lah dari kasus inilah akhirnya orang Jakarta niru Nabi Pak ya. Kuburan di Jakarta apa? Rata-rata kuburan tingkat. Sama ya? Sudah ada kuburannya, atasnya diisi lagi. Karena apa? Terlalu banyak penduduk, terlalu kurang lokasinya, tanahnya, sehingga ditumpuk begitu. Nah, yang saya maksud Nabi Muhammad membedakan antara yang pintar dan yang tidak pintar. Dan ternyata Umar bin Khattab pun sama ketika menjadi khalifah. Ketika Umar jadi khalifah, Umar itu mengangkat anggota DPR MPR minal qurra, dari orang-orang yang hafal Al-Quran. Beda dengan di Indonesia Pak yang hafal UUD 45, yang hafal apalagi Pak itu ya. Lah kalau zaman Umar yang hafal Al-Quran, yang pandai Al-Quran itulah yang diangkat menjadi anggota DPR dan MPR itu. Tidak pandang uhalan kanu ausubanan, tidak pandang tua, tidak pandang muda. Yang penting pinter Al-Quran, pinter agama, pinter syariat, diangkat sudah. Tidak perlu lamaran, tidak perlu apa-apa, cukup diangkat, diajak menjadi anggota mereka itu. Lah pada suatu saat ada seorang dewasa namanya Uyainah. Dia sudah beranak, beristri, namun belum punya pekerjaan yang itu, yang tetap, sehingga kadang-kadang bisa makan, kadang-kadang tidak bisa makan. Sementara dia punya keponakan namanya Khur, masih muda belia. Dia menjadi anggota DPR MPR-nya Umar bin Khattab. Akhirnya Uyainah mendatangi keponakannya. Uyainah ngomong, "Le anak putu ponakanku, kamu kan punya kedudukan yang tinggi di sisi Khalifah Umar. Tolong pamanmu ini loh, sudah beranak, sudah beristri, belum punya pekerjaan. Tolong daftarkan kepada Khalifah Umar agar diangkat pulang menjadi pegawai dia." Kata Khur, "Oke man, saya akan coba itu." Setelah Khur menghadap Khalifah Umar, kemudian menyampaikan hal itu, ternyata diterima oleh Umar. Siap menerima sebagai karyawan. Setelah itu Khur kembali pulang. Uyainah pamannya diberitahu kalau lamarannya diterima. Masya Allah, Uyainah sawennya luar biasa Pak, lincah-lincah. Istrinya juga seneng, anak-anaknya juga bisa seneng. Karena apa? Membayangkan bisa punya mobil mewah, kemudian punya perumahan di dekat istana dan lain sebagainya begitu. Setelah pagi-pagi berangkat ke kantornya Umar bin Khattab, lah kok ketika sampai di sana Umar memberi tugas kepada Uyainah bagian apa Pak? Ngepel meja, menyiapkan kunjukan makanan untuk anggota dewan dan yang terhormat itu tugasnya Pak. Langsung Uyainah marah, "Wahai Khalifah, demi Allah engkau tidak adil. Keponakan saya yang masih kecil engkau angkat menjadi anggota dewan. Mengapa aku malah ditugaskan untuk bebersih, menyediakan kunjukan, menyediakan makanan?" Ketika Umar dituduh tidak adil Pak, Umar marah, wajahnya memerah, tangannya nggader Pak, mau nempel gitu.
Untung Khur keponakannya itu pinter Pak. Ya Amirul Mukminin, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan dia, suruh dia untuk melakukan hal yang baik, dan berpalinglah engkau dari orang bodoh. Pamanku ini bodoh. Jangan engkau apa? Pukul. Jangan engkau itu. Nah, Umar kan wakofan Pak. Umar itu tipe orang tolerasnya luar biasa. Namun kalau diingatkan pakai Al-Quran Pak, mesti berhenti Pak. Itu hebatnya Umar Pak. Beda dengan kita Pak ya. Kalem, tapi kalau diingatkan Al-Quran Pak, kelenyam. Beda itu. Makanya coba lihat, ketika ada berita Pak, Nabi Muhammad wafat, Masya Allah Umar langsung membawa pedang, kemudian masuk Masjid Nabawi. Di dalam masjid banyak orang yang duduk sedih karena mengetahui Nabi Muhammad wafat. Lah kok Umar perkak-perkak, siapa yang berkata Nabi Muhammad wafat akan aku penggal lehernya? Semua orang diam. Karena apa? Api jangan dilawan api, kan gitu kan? Api harus dilawan dengan air. Makanya para sahabat walaupun sudah jelas tahu Nabi Muhammad wafat, diam saja, tidak gatek sama Umar. Masih perkak-perkak dengan pedang di tangan dan diayun-ayunkan. Untung Abu Bakar segera datang, kemudian mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Langsung pedang di tangan Pak ceblok. Langsung Abu Bakar dirangkul erat oleh Umar sambil mengatakan, wahai Abu Bakar, demi Allah, ayat yang kamu baca itu seolah-olah baru datang dari langit. Yang artinya apa? Muhammad itu Rasul, bukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak apa? La yang mutu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Kalau Rasul, ya semua Rasul mati, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa yang mati, maka Nabi Muhammad pun juga wafat, kan begitu. Apakah setelah Nabi wafat kalian akan murtad dari Islam, kan begitu. Nah itulah wakaf namanya. Sangat amat berhenti ketika Al-Quran dibacakan. Maka panjenengan pun perlu niru itu. Tegas dalam urusan yang benar, gitu kan. Kemudian cepat sadar ketika berhadapan dengan Al-Quran. Makanya panjenengan harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran berarti panjenengan diingatkan oleh Al-Quran. Lebih-lebih zaman sekarang enak, Al-Quran terjemahan bahasa Madura ada, bahasa Inggris ada, bahasa Sunda ada, Al-Quran terjemahan bahasa Jawa juga ada. Tinggal baca ayatnya, baca terjemahannya, berarti jenengan diingatkan itu tanpa harus orang lain yang mengingatkan. Lah kemudian untuk kita bagaimana? Sama Pak, kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pemegang Al-Quran, kalau Al-Quran mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, tidak samalah orang berilmu dan orang tidak berilmu, maka panjenengan pun harus anjilun nas manazilahum, kata Nabi. Tempatkan manusia pada tempatnya. Artinya apa? Panjenengan di dunia ini bergaul dengan 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah asgharukum, yang lebih rendah dari panjenengan, lebih rendah dari panjenengan. Yang kedua aklakum, lebih tua dari panjenengan, lebih pinter dari panjenengan.
Yang ketiga mutaqarabah, sederajat. Nah, karena panjenengan hidup di dunia ini bergaul dengan 3 kelompok itu, maka panjenengan jangan membedakan, jangan menganggap sama. Kalau bergaul dengan anak-anak kecil bagaimana caranya, harus ada beda. Kalau bergaul dengan orang lebih tua bagaimana, kalau bergaul dengan teman sekelas permainan bagaimana, begitu Pak. Jangan dipukul rata itu. Bergaul dengan anak-anak kecil gayanya seperti itu, bergaul dengan orang alim gayanya seperti itu namanya apa? Tidak menempatkan orang pada tempatnya. Wong Nyai Aisyah saja Pak, ketika kedatangan seorang yang meminta-minta Pak, Nyai Aisyah langsung memberi, kemudian orang yang bersangkutan langsung keluar. Kemudian kedatangan lagi orang yang meminta kedua Pak, langsung oleh Aisyah dipinarakan, monggo pinarak rumiyin. Kemudian diambilkan makanan pakai piring Pak. Kemudian disuguhkan, disuruh makan. Setelah selesai baru pamitan. Lah pada saat itulah teman Aisyah Pak protes, ya Aisyah, sampean kok beda-bedakan kepada pengemis itu. Yang satu jenengan kasih langsung kabur, yang satu jenengan dudukkan itu. Kata Aisyah, iya, dia yang pertama pakaiannya compang-camping, tidak pernah mandi, baunya luar biasa. Mana mungkin dia layak duduk di tempat duduk Rasulullah, maka saya kasih aja. Sementara yang kedua, walaupun dia orang mentah, namun pakaiannya bersih, raut mukanya bersih, kakinya bersih, maka layaklah dia untuk duduk di sini. Sehingga saya kasih makan pakai wadah juga. Karena Nabi Muhammad mengatakan anjilun nas manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya masing-masing. Makanya istilah jenengan apa Pak? Ada unggah-ungguh. Terhadap siapa panjenengan harus melakukan begini, terhadap siapa harus melakukan begini, dan terhadap siapa pula yang begitu. Itulah namanya tidak menyamakan. Yang tidak sama jangan disama-samakan, yang beda, yang sama jangan dibeda-bedakan. Itu. Hadirin yang berbahagia sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.